tahun-tahun ini kami bisa melewati Tuhan. Terima kasih. Karena kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kuasa bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pergerakan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau Allah yang ajaib dan berkuasa, karena kasih, rahmat, dan pertolongan-Mu lah yang memungkinkan kami pagi hari ini Tuhan boleh ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur dan menghormati Tuhan. Sebagai rasa hormat dan syukur pengagungan kami ya Tuhan, pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah, dan memasukkan nama-Mu. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah ini sungguh-sungguh dikuasai, dan sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami mengaku dosa di hadapan-Mu di waktu yang telah kami lewati. Karena itu ya Tuhan, Kau akan menyucikan hidup kami dari segala aib, najis, dan kotor dalam hidup kami, melalui pikiran, melalui perbuatan, perkataan kami, sikap kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus bagi pelayan-pelayan yang melayani pagi hari ini, Tuhan, kiranya Kau berkenan memakainya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan berkati WL Singer di musik, operator CD, terima tamu kolektan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau perlengkapi kami dengan kuasa wibawa ilahi. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dan perkenanan yang Tuhan berikan kepada kami. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita sekalian dan menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk yang belakang, yang masih di belakang, segera merapat ke depan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Enggak dingin ya, meskipun cuaca di luar dingin. Semuanya yang di sini diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Kurang semangat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua lagi dapat memberikan aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi. Untuk bangkit, kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya, supaya kita lebih diberkati lagi oleh Tuhan. Amin.
kembali memuji nama Tuhan, belum capek ya? Luar biasa. Kalau ibu saudara yang baik yang muda, baik yang sudah sepuh, semangatnya untuk memuji nama Tuhan sangat luar biasa. Sebelum kita memberikan kesaksian, mari kita sekali lagi pujikan ajaib Kau Tuhan. bersaksi menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan para kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami juga ada di tempat ini. Itu semua karena kasih dan hubungan. Kalau
semalam ya kami mengingat apa itu ke belakang itu sampai 8 kali. Saya nggak tahu apa, karena mungkin kemarin saya kan lihat mantan ya, bukan saya ini sudah ya Pak, dan lihat mantan di saudara saya tuh makan somai 2 kali, nggak makan nasi, karena belum makan somai sama makan rolade aja sama saudara saya. Terus ya pikiran saya ya saya nggak kenapa saya bilang sama mbak saya, tapi kita nggak bisa makan nasi karena tiap hari kita makan nasi, makan soto, dan tiap hari juga kita makan somai kan, itu kan nggak pernah makan somai, itu jarang kita makan somai aja sama rolade. Di situ saya kan kurang, nggak ada apa-apa, sore juga nggak ada apa-apa. Tengah malam itu jam 11 lebih saya itu ke belakang, terus ke belakang sampai nggak tahu perut saya sumpah mules. Tuhan saya besok mau pelayanan. Terus tadi pagi itu berapa bisa gimana ini saya kok ke belakang terus, saya mau pelayanan, siapa yang suruh ganti dan mepet. Saya sendiri dan minum apa itu karang. Dan saya semalam udah minum apa itu dia dua kali saya bilang itu. Terus sudah gimana Buden, coba minum karang, enggak, saya nggak punya karang, saya juga nggak beli, mau dan keluarkan motor itu kan harus ke bawah, jadi saya tak minum diabetes aja, saya kan beli diabetes itu 1 plek itu di rumah itu banyak isinya. Di situ kemarin belinya, di situ sudah agak mampet, nah Buden ya puji Tuhan, Buden diimani aja ya, saya bilang ya bisnis saya imani, saya percaya karena Tuhan melihat apa saya hari ini pelayanan, Tuhan sama melayanimu, saya bilang dikasih Tuhan. Habis itu tadi tuh udah gak sakit, mau berangkat tuh udah rapi, udah pakai sadar, perut saya sakit deh, saya bilang gitu sama dia. Bisa aku tak berangkat nggak apa-apa, nggak apa-apa telat, aku penting nggak pas pelayanan depan. Saya belakang puji nama Tuhan, sampai saat ini saya melayani di depan, Tuhan sudah sembuhkan, saya sudah nggak merasa sakit. Karena itu semua karena kebaikan Tuhan, dan kita imani pasti Tuhan sembuhkan. Terima kasih dalam kesaksian ini menjadi kekuatan iman bagi jemaat semuanya. Dan Yesus memberkati. Terima kasih Buden untuk kesaksiannya. Berarti mau menceritakan kita kasih Tuhan, monggo. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Tapi saya tidak bersaksi, kami akan cerita. Pada bulan November anak saya Wahyuni itu nikahkan anak 2. Yang tanggal 25 itu lolosan dengan lamaran 25. Terus yang 26 itu ijabat. Yang ijabat itu Maulana Saputra, yang nomor 1 di Taruban, yang nomor 1 itu Andika Pratia, yang di Sambirejo. Terus saya telepon anak saya yang di Surabaya. Kamu ke Madiun bisa enggak? Saya bilang. Ada apa? Wahyuni mantu loro. Kalau bisa, tanggal 20 kamu ada datang ke Madiun. Ini saya telepon tanggal 21, saya beri kelonggaran. 24 kamu harus bisa di Madiun karena 25 dan 26 bisa enggak? Kalau bisa ya bilang bisa, kalau enggak bisa. Korenanya apa? Selesai sudah. Saya berdoa saya juga. Tuhan, anak saya yang di Surabaya tanggal 24 datang ke Madiun. Kamu beri kekuatan, kesehatan, kesabaran. Kesabaran saya yang di dalamnya untuk kami yang tidak menyalahkan hati Tuhan. Ampun. Kamu kasih, kamu lindungi, kamu jaga. Kalau ada berhala yang tidak
arena supaya tidak masuk di hubungan kami. Kamu hapuskan, kamu lenyapkan, kamu hidupkan. Karena 24 dari datang kemari. Terus jam 3 semua datang, naik sepeda motor itu anak cucu saya 6. Semua naik sepeda motor, keberadaan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak cucu saya sudah datang, keberadaan selamat, tidak ada halangan satu mengapa. Jawaban Tuhan baik sekali. Doanya saya tunggu jawaban Tuhan. Kalau anak saya selamat terima berarti jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak saya selamat tidak ada halangan satu mengapa. Terima kasih. Kami akan memuji Tuhan. Karena anak saya dan cucu saya yang di Surabaya itu 1 tahun ini baru datang. Jadi wis suwe. Wis suwe. Lantungan dari janjine kang sangka Gusti. Wis suwe lan goleki keselamatan uripku iki. Jebule prana liya ning donya takkan suwarga mung siji lan kang sejati. Yesus Kristus kang dados mati. Sowana Gusti ngabekti kanthi ati kang suci. Mamuti samiya mamuti ati seneng saben dina mamuti Gusti. Mamuti Gusti ayo mamuti Gusti. Rihara bumi ayo mamuti Gusti. Dengan di dan kagamaku dengan simbol kakang goleki talani uripku iki nganti saben durung Gusti mungkin untuk kamu datang pundi tuan derek paduka ampun ngantor keluarga terima datang margini yang turoko mong siji sang terdos margini mong siji pepadani hati mong siji sang kulak sang hati namung Gusti kang tak adian dunyane sayang kekirisi manungsa tiang saming pati rencana ana ngendi-ngendi pratandha wis cedak ramu angin ya padha setia derek Gusti Yesus suwarga iku sakti duweke kabeh wong kang muji asmane. Haleluya muji asmane. Haleluya Yesus haleluya. Haleluya muji asmane. Haleluya Yesus haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Yudi untuk kesaksiannya. Kita satu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ada hari ini itu semua karena anugerahnya, dan kita hidup sampai hari ini itu juga semua kemurahannya. Semua karena kebaikan Tuhan, dan sudah semua karena kemurahan Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Itu semua karena anugerahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ibadah pada pagi hari ini kami menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan cek suhu, serta jaga kebersihan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa online, masih dalam situasi online, di mana kita dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Tetap kita pakai masker atau face shield. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita masing-masing. Bila Tuhan yang berbicara lewat hamba-Nya, dan kita siapkan hati kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Benar, Tuhan itu sangat baik bagi kita semua.
Ibu harus mengerti bahkan saya namanya berdoa. Bapa yang Maha Baik dan penuh kuasa, Pada pagi hari ini firman Tuhan disampaikan hambanya, yaitu Bapak Pendeta Misael Mirno MTH, dibentuk oleh Tuhan yang mana melalui firman-Mu. Tuhan Karena itu telah biarlah hati memakai kami penuh beliau sukacita untuk bisa menerima firman itu mengembalakan seutuhnya. Jemaat Gereja Tuhan Kristen urapi Injil dengan kuasa Nusantara Roh Kudus GKN bagi kami Aduna Madiun, semua, dan secara khusus bagi dan hamba-Mu, kita siap biarlah mendengarkan setiap kebenaran perkataan yang firman-Nya keluar dari lidah bibirnya supaya kita semata-mata diberkati oleh pada hari karena ini Roh Kudus dan sampai yang selama-lamanya. menuntun, oleh karena Roh Kudus yang memakainya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan menyerahkan pematahan firman-Mu pagi ini sebagai dasar di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, shalom. Gunjing, umat kita sedaya, Gusti berkahi lantan sanayomi, dumateng kita lan ing pangibadah menika kita sesarengan badhe mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti Yesus. Amin. Ngerti orang ngerti pokoknya amin. Aman ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali datang, baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Sungguh suatu kehormatan bagi kita semua jikalau sampai pada hari ini Bapak Ibu Saudara kita masih diberikan panjang umur, ya, panjang yuswa. Nah ini semata-mata oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan semata. Ya, kemarin saya sangat terkejut ada informasi berita mungkin yang jemaat yang paling awal sekali mungkin ya, kenal namanya Pak Didimus. Ada ya, masih ingat Pak Didimus yang rambutnya lurus, ya alias keriting karena dia lahir dari Papua. Ya kemarin dipanggil Tuhan dengan diagnosa tumor sinomora, namanya bagus tapi mematikan. Ya, saya tidak mengira bahwa Pak Didimus ini begitu cepat baru dipanggil Tuhan, karena kanker itu menyerang di bagian alat kelamin dan menjalar sampai ke ginjal, sehingga dalam waktu yang begitu cepat akhirnya hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan. Memang kematian itu memakai sarana banyak hal ya. Ya saya yakin bahwa semata-mata bukan karena sakit, memang waktunya sudah selesai. Ya waktunya sudah selesai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Pak Didimus ini usianya mungkin ya 40 sekian ya. Ya atau 50 paling banyak. Kayaknya itu seperti itu. Hingga masih muda. Dan setiap hari hampir setiap hari ya saya dapat informasi itu ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Ya, saya akan merenungkan apakah ini kan awal daripada pengangkatan dalam pengertian gereja ya, sehingga dimulai dari hamba Tuhan. Ya, kalau tiap hari hamba Tuhan dipanggil Tuhan, lama-lama hamba Tuhannya habis. Nah, terus jemaatnya terus nah, karena itu jemaat harus siap untuk diproses, dibentuk untuk jadi hamba Tuhan, sehingga ada regenerasi.
dan rata-rata tidak terlalu tua, banyak yang usianya 50 sampai 60 tahun. Ya, itu sudah pulang. Nah, karena itu kita semua harus siap, ya. Kita semua harus siap untuk dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau kita ini yang pulang ke rumah Bapa di surga sih no problem ya, kita ini bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ditinggal itu loh harus siap, jangan sampai apa? Nah, keluarganya justru malah jadi gak karu-karuan. Makanya anak-anak yang masih anak-anak ya, tolong supaya kalian ini benar-benar mempersiapkan hidup kalian, hidup yang benar maksud saya, supaya ya sewaktu-waktu kalau orang tuamu dipanggil Tuhan, kamu ini tetap memiliki kekuatan secara iman untuk tetap konsisten hidup benar, ikut Tuhan sampai kapan. Ya, jadi jangan merasa orang tuanya masih muda, ya, karena Tuhan manggil orang itu tidak memandang usia, bisa muda, bisa tua. Ya, selalu kita diingatkan dengan hal itu. Nah, karena itulah maka, saudara, ya kami secara pribadi yang merasa kehilangan, karena dua-duanya suami dan istri itu saya kenal, ya karena waktu perintisan di GKN di Mangunarjo dulu kami pernah pelayanan bersama Yesus itu, kemudian juga Pak Didimus, Ansaka, itu saya pernah bersama-sama dengan mereka berdua, dan saat ini salah satu di antara dua itu sudah dipanggil dari Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di bulan Desember ini di mana-mana sudah mulai dipasang ornamen-ornamen yang bertema apa? Ya, bertema Natal, baik melalui media sosial maupun secara fisik ya, secara fisik. Ornamen Natal itu sudah dipasang ya di mana-mana, apalagi di mall-mall yang besar. Biasanya itu sudah mulai dipasang dengan ornamen Natal, yaitu yang paling khas adalah pohon Natal. Pohon Natal itu ya sejak saya kecil itu ya sebenarnya yang betul itu memang pohon cemara ya. Ya itu pohon Natal. Tapi sekarang pohon cemara langka sehingga jadi pohon plastik. Nah gitu. Ya jadi pohon plastik ya karena memang susah gitu ya. Tapi saya terkesan waktu saya masih kecil itu di desa sana, kalau mau Natalan begitu, wah asik ya. Jadi cari pohon cemara itu sampai di tempat yang jauh di desa yang lain, kadang-kadang sampai ke gunung gitu. Itu but-bute kepengen apa? Merayakan Natal dengan memakai pohon cemara, ya pohon Natal dihiasi gitu ya. Ya, tempat saya kan di desa paling-paling biasanya ya kapuk gitu ya. Padahal dulu itu opo sih mesti kok dikai kapuk ini opo saja. Kapas ya. Ya, kok kasih kapas itu namanya anak ya pokoknya ngono guys, gitu aja. Ya enggak ngerti maksudnya opo kalau karena kan memang kita ini hidup di negara yang tropis, kita belum pernah melihat salju. Salju itu kayak apa? Ya, salju bui. Zaman cilik panjenengan ya mungkin saya bisa menangi zaman dulu itu ada bakul es yang dipasang gitu ya, es dipasang iya putih kan. Nah itu seperti salju, katanya salju itu seperti itu ya wis dibayangno mangan es yang dipasang kuwi ya kan, kemudian dicuri-curi nganggo gula apa itu suruh ya sirup, nah itu betul. Ya kalau tempat saya itu kasih sirup yang merah itu, wah jadi enak. Nah sekarang kayaknya sudah tidak ada. Mungkin perlu ada jual es seperti itu. Sekarang dikembangkan, ya mengingat masa lalu dulu gitu ya. Nah, karena sekarang udah orang zaman gitu ya. Ya karena kesederhanaan dan keterbatasan waktu itu.
Bapak Saudara, apa hakikat sebenarnya untuk menyambut Natal itu? Ya, apa hakikat sebenarnya untuk kita menyambut Natal? Natal itu apa? Nah, jangan-jangan kita ini sudah sekian puluh tahun, bahkan ratusan kali merayakan Natal. Takoni, Natal itu ya apa? Gue sembuh, Natal bagi saya itu adalah ke gereja, kemudian nyanyi-nyanyi, mulai untuk kotak. Nah itu Natal menurut saya, mungkin begitu, ya. Nah sekarang menurut panjenengan Natal itu apa? Natal itu apa nggih? Memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Lah panjenengan itu lahir kok boten disebut Natal. Kan padha lahir. Ya, kenapa kok Natal itu hanya memperingati kelahiran Tuhan Yesus? Kenapa nabi-nabi yang lain, Abraham, Musa, nabi siapa lagi? Ya, Daud dan lain sebagainya, kok mereka tidak disebut Natal? Ya, Natal itu artinya Bapak-bapak, Natal itu artinya apa? Ada natalitas dan mortalitas. Ini dari segi bahasa. Natal itu artinya lahir. Tapi tidak sembarangan orang yang lahir itu disebut Natal. Karena itu ini menjadi satu pertanyaan. Iya, kenapa kok hanya Nabi Isa Al-Masih, ya Yesus Kristus, dia disebut Natal? Apa? Ya, jadi Yesus ini adalah juru selamat, tidak sembarangan orang. Banyak nabi yang lahir termasuk kita lahir, tapi apakah panjenengan itu sebelum lahir ratusan tahun sudah diberitakan, besok enek bocah lahir dino iki jenenge iki, ya namanya ini, kemudian dia nanti akan seperti ini. Ada nggak? Coba siapa yang mungkin mbah buyutnya, ya kita lalu berkata, kamu ini lahirnya sebelum lahir itu sudah diramalkan, ya sebelum lahir itu kamu sudah diramalkan. Apa? Ya namanya ini, gitu ya. Ada nggak kira-kira begitu? Nggak ada. Ya bahkan namanya pun sudah dipesan dari sono. Betul nggak? Nah coba kalau panjenengan itu perhatikan baik-baik, tidak ada. Ya hanya orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, ya yang Tuhan sendiri sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, kenapa Natal hanya diperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Ya karena dia lahir bukan sembarangan lahir. Ya dia adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup di planet bumi ini yang tidak ada campur tangannya laki-laki. Karena apa? Ya karena dia lahir karena apa? Roh Kudus. Ya. Dia lahir sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ya kan? Betul nggak? Ya, lahirnya pun tidak sembarangan kepada wanita. Jadi wanita yang cantik luar dalam. Namanya siapa? Ya Maria. Ya, cantik luar dalam. Ya orang yang takut akan Tuhan, orang yang betul-betul hidup saleh di hadapan Tuhan. Kemudian Gabriel datang, Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan kamu akan menamakan dia, ada yang namanya Immanuel, ada yang namanya Yesus. Waduh, Maria kemudian waktu itu belum ya,
belum ibu ya, Nona ya. Nona Maria ini kemudian dia kaget dan hampir tidak percaya, sehingga dia berkata apa? Dia berkata apa? Ya bagaimana mungkin saya ini masih perawan, ya saya ini masih perawan, ya saya belum bersuami. Memang logikanya orang yang belum bersuami itu dia tidak bisa hamil. Itu logis nggak? Logis ya, bener nggak? Coba di sini, kalau belum punya suami kemudian hamil, ada nggak di sini? Hah? Ya, pasti tidak ada lah di sini. Hah? Jadi Maria betul-betul, wah ini sangat-sangat tidak masuk akal, tidak bisa, tidak terima secara manusia. Bagaimana mungkin saya masih perawan, saya belum bersuami, kok dibilang saya akan hamil? Apa kata dunia? Betul nggak? Apa kata orang-orang nanti? Kalau tiba-tiba saya hamil, pasti orang akan mengira bahwa saya ini telah berbuat dosa, saya telah berzina. Wah, ini bukan hal yang mudah, saudara, untuk menerima kenyataan itu. Ya, Gabriel berkata apa? Ya, Roh Kudus yang kamu kandung itu bukan karena kamu berbuat dengan pacarmu sedemikian rupa. Ya, itu. Makanya ini hal yang luar biasa. Ya. Dan dikatakan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, persiapan Natal yang hakiki bukan hanya semata-mata ornamen-ornamen, beli baju baru kalau punya uang, ya, dan yang lain-lain, kue atau tadi saya bilang nasi kotak, ya. Di Tuhan untuk tahun ini tidak ada nasi kotak. Ya, jadi nanti jangan berharap Natal ini nanti pulang bawa nasi kotak, jangan, ya, jangan berharap. Atau nasi apa Pak? Ya, nasi goreng pokoknya Natalan, ya, ya kan, begitu. Jadi Natal itu bukan semata-mata karena masalah makanan, bukan masalah pakaian yang harus baru, ya, bukan masalah ornamen-ornamen ini. Lagu-lagu Natal itu bukan hal yang terpenting sebenarnya, saudara. Bagaimana kita menyambut dan menyongsong Natal itu? Ini yang harus kita persiapkan. Bukan hal yang jasmani, ternyata bukan. Karena itu mari kita lihat di Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 20 berapa itu? Oke. Matius pasal yang pertama, saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 12. Bisa? Ya, kalau yang susah membuka Alkitab bisa melihat di LCD, ya, kita bacakan supaya waktunya tidak terlalu lama. Saya akan bacakan Evangelii, Bapak Saudara bersama-sama akan membaca ayat yang genap. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Nah, orang kompak ini. Ayo ulangi. Saya tadi ngomong apa? Matius pasal 3 ayat 1. Saya ngomong apa? Oh, wale. Ya sekarang betulkan. Ya.
Saya pikir sudah betul saya itu. Ternyata salah ya. Itulah manusia itu. Ngomongnya salah. Ya. Pikirnya bener tapi salah. Saya minta maaf kalau membuat panjenengan semua jadi bingung ya. Ya, inilah manusia. Sudah ketemu sekarang? Nah, saya ulang lagi. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayo. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maka sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Akan menampi segala dengannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi tujuh hari itu akan mendalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca merenungkan firman Tuhan dan lebih daripada itu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Baru saudara, ternyata perhatikan baik-baik. Apa persiapan Natal yang sebenarnya? Siapa yang tahu? Ayo. Ternyata persiapan Natal yang sebenar-benarnya itu adalah apa, saudara? Moncong kitab suci orang ngerti. Bertobat. Ini persiapan Natal yang sebenarnya. Nabi Yohanes dipersiapkan oleh Tuhan. Dia datang ke dunia untuk mempersiapkan kelahiran Sang Mesias. Ya, supaya manusia-manusia itu, kita semua untuk bertobat. Apa bedanya bertobat dengan berobat? Hah? Kalau bertobat itu lebih kepada manusia batinia, kalau berobat itu lebih kepada manusia jasmania. Karena itu kita harus paham. Jangan waktu sudah berobat, nggak usah kok tambahin kan berijimu, ya sikilmu, ya. Tapi manusia batinia kita, sifat-sifat kita, karakter hidup kita, ini juga harus bertobat. Tobat. Panjenengan kan ada gitu, wah jangan tobat tenan. Doya anak siji ae angeleran. Apa meneh 5, waduh syukur dengan siji. Betul nggak? Betul saudara ya? Ya, masing-masing orang diberikan karunia yang berbeda-beda.
Karena itu kalau panjenengan dikasih anak 2, ya bersyukur. Karena ternyata kemampuannya cuma 2. Gak usah meri dengan tonggone sing anake 5, 6. Ya, yang dikasih 6 berarti panjenengan ini diberikan karunia untuk mampu ngopeni mendidik anaknya 6. Kan begitu? Ya, masing-masing diberikan kemampuan. Ya, siji loro ae wis metekno rambut apa meneh. Nah, ya 5 kan gitu ya. Lama-lama kepalanya selepas bapaknya. Ya. Bapak Ibu Saudara ke situ. Tuhan mau supaya hidup kita ini bertobat. Artinya adalah kita berhenti. Bertobat itu artinya apa? Berhenti. Ya, berhenti untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Kita harus berhenti. Lah aku kurang ngerti loh Pak. Aku harus mandek cara piye. Hidup ini menurut saya itu juga sudah baik-baik, gak ada masalah. Aku karo tonggo teparu yo apik kabeh ora enek sing tak eleki. Nah sampai nyeleki kon tonggone kepuk gitu kan. Kan gitu ya. Ya cek aja Pak. Ya. Di tetangga lingkungan saya itu saya orang baik. Ya kan? Ya. Tapi menurut Tuhan ternyata bukan hanya sampai di situ, Saudara. Bukan sampai di situ. Bukan kalau kita ini sudah baik dengan tetangga, kita merasa sudah benar. Enggak. Belum. Ya, itu masih jauh. Ya, padahal untuk baik dengan tetangga itu cukup apa? Cukup apa, Saudara? Gampang apa susah? Ya, susah. Hidup dengan tetangga itu kita ini susah kalau kita sendiri tidak menyadari. Ya, yang tidak menyadari kita itu susah. Ya karena tetangga itu kan kadang-kadang kan beda-beda orangnya. Orang tetangga yang sok apa? Yang sok ada yang sok pengen tahu. Ya, apa istilahnya sekarang? Wah, kepo. Itu ya. Kayak tamu gitu dia sama. Tangga itu begitu. Ada yang begitu kan? Tapi ada yang cuek bebek, ya ada. Nah, kenapa cuek itu kok mesti bebek gitu ya? Nah, karena bebek itu suka cuek ya, gitu. Ya kan? Ini bagaimana kita hidup di masyarakat? Nggak mudah, Saudara. Apalagi kalau kita sendiri juga orangnya kepoan. Ya kepo, ya kepo, cocok, kan gitu kan? Nah, kan jadi apa? Wah, gue punya grup di situ WA kepo, grup kepo. Ya, jadi ngomongin apa itu dikepoin gitu ya. Ngomong aja ngomongin, ya kan? Begitu. Ya, bojone lagi potong rambut mulai terus macam-macam, ya kan? Nah, Bapak Saudara, ternyata bukan kalau kita ini sudah baik, tidak punya musuh, apalagi kalau kita ini punya musuh, wah tambah parah kan gitu ya. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya Tuhan mau supaya kita ini bertobat. Bertobatlah. Karena apa? Dikatakan tadi, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu Tuhan Yesus itu loh mau datang. Kayak itu siapkan hidupmu, siapkan hatimu supaya kita ini layak di hadapan Tuhan. Ojo goro-goro nakalan malah tukaran, Bapak Saudara. Di sini nggak ada yang ngaku. Kan gitu. Goro-goro nakal kok malah tukaran, kita terus piye? Perkara apa? Wih, racun, tok lorong siji. Mulai nesu. Lah iki nakalan model apa? Enggak berguna, Bapak Saudara. Ya, jadi kalau masalah makanan, masalah baju, masalah apa lagi? Untuk awake dhewe iki gak wajib nganggo topi. Ya, kalau misalnya topi, waduh tambah ribet meneh. Ya, mari betul-betul Natal itu kita siapkan hidup kita sambut, kita rayakan
dengan pertobatan. Tinggalkan segala sesuatu kehidupan karakter kita yang jelek, ya, yang buruk itu harus kita tanggalkan dan kita mengenakan karakter yang baru, betul-betul. Ya. Untuk tahun ini kita tidak membuat seragam. Tahun lalu kita buat ya. Nah, tahun lalu kita buat. Tahun ini kita nggak buat seragam. Sehingga tidak ada lagi masalah seragam. Ya, baru-baru model mereka akan jadi masalah. Saya model orang bro. Nah, jadi nanti. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, ini manusia. Mari kita siapkan hati kita bertobat. Jangan sampai kita ini tetap hidup belum bertobat. Tuhan datang kepada kita supaya kita ini sebagai umatnya yang ditebusnya ini benar-benar bertobat. Mari dari kehidupan yang lama hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Ya, apa kira-kira hidup yang benar? Ya, panjenengan introspeksi diri masing-masing. Yang tahu itu kan panjenengan sendiri. Saya tidak ngerti pikiran panjenengan seperti apa. Ya, karena saya tidak maha tahu. Ya, hati panjenengan seperti apa saya tidak tahu. Yang tahu panjenengan sendiri. Ya, saudara. Nah, kalau pikiran kita ini masih terbawa pikiran yang negatif seperti itu, ya, mari kita berhenti untuk berpikiran negatif. Diubah pikiran negatif jadi positif. Nah, supaya kita betul-betul persiapkan Natal itu benar kita sudah bertobat. Karena bagi saudara, kalau tidak bertobat ngeri loh. Ya, akhirnya itu mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Kita sudah puluhan tahun, ratusan enggak lah, belum ada yang ratusan ya. Rata-rata masih puluhan tahun. Itu ya. Nah, kalau kita mungkin dari kecil sudah di gereja seperti saya ini, ya sejak kecil memang sudah dilatih mulai dari SD sampai tua sekarang ini, ya gereja itu sudah hal yang tidak asing bagi saya karena memang hampir setiap waktu itu di gereja. Ya, saya aktif waktu masih sekolah minggu itu, saya aktif. Ya, waktu masih kecil, saya masih ingat itu. Sekolah minggu terkosek nang gereja. Boleh apa saya? Ya, saudara. Boleh apa? Siapa yang tahu? Kalau tahu, saya kasih iman. Boleh apa? Ayo saya tahu. Hah? Saya mau orang baca. Saya datang dulu itu golek undur-undur. Ngerti undur-undur? Yang tua pasti tahu, yang muda enggak. Karena di tempat saya itu dulu gerejanya itu masih tanah itu, kemudian gedek ya, dari bambu itu. Nah, itu undur-undurnya pakai. Ya, terus tak. Nah, itu undur-undur. Saya senang itu di gereja itu banyak undur-undurnya. Ya, namanya anak kecil ya seperti itu. Ya kan? Supaya waktunya lebih banyak untuk bermain. Tapi saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, siapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Ya, Tuhan tidak perlu kado. Ya, Tuhan itu sebenarnya secara rohani bagi saudara, ya, makanan apa ornamen ini sebenarnya itu tidak terlalu penting. Sebenarnya begitu. Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang mau bertobat. Orang Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang benar, tapi Tuhan mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena itu yang berdosa mari datang ke gereja. Kita bertobat bareng-bareng. Ya, kita bertobat sama-sama. Mari kita perbarui hidup kita, introspeksi supaya kita ini berkenan kepada
Tuhan. Karena tanpa pertobatan kita pasti tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Yohanes ini seorang nabi yang sangat berani. Dia tidak pernah tedeng aling-aling. Apa itu tedeng aling-aling? Ya, lokal suntok. Ya, belak-belakan. Orang-orang sing ditutup-tutupi. Coba itu orang-orang Farisi, ahli Taurat yang datang orang Saduki. Oh, itu orang terpandang loh di masyarakat. Benar nggak? Itu orang-orang yang sangat dihormati, dihargai loh di masyarakat loh. Mereka itu, ya masyarakat mengakui bahwa mereka itu orang yang luar biasa, ya orang yang terhormat. Tetapi di depan banyak orang, Yohanes berkata, apa tadi dia? Hei kamu keboko, hei kamu keturunan ular beludak. Coba sampai dikatakan begitu. Kira-kira tersinggung banget. Kira-kira bagaimana? Sakit hati nggak? Terus ngomong kayak ngomong, belum tahu dia siapa saya. Mungkin begitu dia ya. Yohanes oleh karena dia dikuasai Roh Kudus, ya dia tidak takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Mengapa Yohanes berkata kepada orang-orang Saduki yang datang untuk dibaptis itu berkata demikian? Ya kita tahu bahwa orang Saduki ini orang yang secara agamisnya itu luar biasa. Tetapi praktik dalam kehidupan mereka itu sangat jauh dari kebenaran. Ya, dia pandai menyembunyikan sesuatu. Dalam kalimat yang lain, banyak kemunafikan yang telah dilakukan di dalam kehidupannya. Jangan sampai kepada saudara kita ini sama dengan orang Saduki. Tuhan mau supaya kita ini hidup yang benar, bertobat benar-benar. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang yang apa? Yang lugu di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, ya, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita itu seperti itu, sehingga mereka menganggap dia itu mengagung-agungkan, loh kami ini keturunan Abraham, keturunan bapak orang yang beriman. Wah, Yohanes malah ngomong, ya, ngomong apa? Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari apa? Dari batu-batu itu. Apa ini maksudnya? Orang yang bertobat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan karena orang tuanya, bukan karena keturunannya siapa. Kita tidak bisa. Saya ini keturunannya majelis gereja, saya ini keturunannya pendeta, saya ini keturunannya ketua sinode mungkin. Di atas lagi ada istilah bishop, ada istilah apa? Tuhan ini orang silau. Ya. Dengan hal itu tidak ada artinya apa-apa. Ya saudara. Sehingga Yohanes berkata, tuh Allah pun sanggup memberikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Coba. Pemahaman yang keliru yang dimiliki oleh orang Saduki, saudara. Pemahaman yang keliru. Kelirunya apa? Itu tadi. Dia menganggap bahwa dia keturunan Abraham, otomatis dia akan mendapatkan kerajaan surga sama seperti Abraham. Enggak. Masing-masing kita punya tanggung jawab pribadi. Ya, masing-masing kita punya tanggung jawab pribadi. Tidak akan bisa orang tua kita, anak kita menolong kita.
Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Tanggung jawabnya sendiri, saudara. Tidak ada penghakiman itu bisa diwakilkan karena alasan ini, enggak ada. Yang salah ya salah. Makanya ini harus kita paham. Sekalipun anaknya pendeta, tapi kalau hidupnya enggak benar, ya Tuhan akan habis dengan perbuatanmu. Ya, aku kenal orang tuamu, tapi aku nggak kenal sama kamu. Bisa juga terjadi begitu. Ya, demikian juga aku kenal orang tuamu, kamu baik, tapi kamu jahatnya minta ampun. Ya, hidupnya nggak benar. Tuhan mau supaya kita bertobat. Masa lalu Tuhan tidak pernah memberitahukan, asal kita itu mau bertobat. Ya, masa lalu. Benar, benar. Tuhan itu menghargai pertobatan kita. Karena memang semua orang tidak ada yang benar dari Tuhan. Dikatakan apa? Semua orang sudah menyeleweng, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Di Roma itu tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang berbuat baik di mata Tuhan. Ya, kita semua ini, kalau saya sebut kita, berarti maksud saya, tidak ada yang betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini bertobat, sehingga kita akan diampuni segala dosa kita. Siapa yang tidak pernah salah dalam perkataannya? Saya barusan terjadi kesalahan, saya pribadi. Benar nggak? Ya, karena kadang-kadang antara yang dilihat dengan di sini kadang-kadang tak nyambung. Benar nggak? Ya, di rumah kadang-kadang, boleh ulek-ulek gitu, itu jadi masalah. Ya, ulek-ulek kuning di, apa yang sedang sama. Bisa terjadi begitu kan? Dan dalam Indonesia apa kacamata dinggut golei, kacamata kuning ngendi? Bisa terjadi begitu kan? Masa benar? Ya? Orang ngerti-ngerti sudah ini. Pernah nggak begitu? Pernah ya Pak? Nah, tiba oh, ngono ki ngomong bener. Iya toh? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah salah dalam perkataannya. Bahkan di dalam Alkitab dikasih warning, jangan kamu jadi guru. Karena tahu guru itu tukang ngomong. Banyak salah. Yang kabarnya tahu jadi, misalnya semua orang kalau jadi guru, terus kita mau pintar dari siapa? Wong kita pintar itu karena apa? Guru. Corona ini telah membuktikan banyak anak jadi korban karena yang bukan guru dadaan jadi guru. Betul nggak? Cucu beli, ya kan? Sampai anaknya kalau kepok, kan begitu, ya. Ya, jadi yang stres bukan anaknya, bukan ibunya saja, anak dan ibu sama-sama stres. Kalau kita ini di kota masih banyak teratasi, coba. Saya ngomongin gunung, ada sinyal, ya. Beberapa tempat, ya, sampai mahasiswa itu cari ke gunung, boleh sinyal. Tapi sudah, ya, kesulitan sangat terjadi. Makanya saudara, mari kita bertobat dari cara hidup kita yang tidak benar supaya kita ini hidup benar. Biarkan aja, ya, tidak apa-apa. Itu namanya anak-anak. Papa yang ngono tak mau tenang. Anak-anak biar aja, tidak apa-apa. Nggak usah jangan terganggu. Ya, Tuhan sudah nggak pernah terganggu dengan anak-anak. Ya. Jadi yang pertama adalah mari kita bertobat untuk menyambut Natal. Nanti pulang introspeksi, Tuhan, ya saya ini orang berdosa selama 1 tahun. Omonganku sing salah pirang juta ya Tuhan. Ya,
Bener nggak? Aku keliru ngomong. Ampuni Tuhan. Kan gitu ya. Untuk supaya saya di tahun 2021, kalau Tuhan masih berikan umur panjang, ya tolong Tuhan, cangkemku ini Tuhan, supaya tidak sembarangan ngomong. Ya, cangkem itu kereta bosone dicancang naik mingkem. Nyancangnya nganggo apa? Nganggo kopi. Nah, gitu ya. Di bapak-bapak mesti kayak kopi, kan gitu. Ya. Betul nggak? Orang yang bisik-bisik yang gurih orang kayak udut, ngerti udut? Yang biasa yang Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua, apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut Natal? Yang pertama tadi apa? Bertobat. Mari kita bertobat. Sehingga set naik gereja bertobat rajin. Nah itu namanya bertobat. Yang kedua adalah hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Apa itu? Ya tadi saya salah contoh. Ya, pertobatan apa? Iya Tuhan, 2020 ini ya tak hitung aku absenku ini Mas David berapa kali Mas David? Aku ki orang nyemoni loh. Ini takon jujur loh. Piro sampean aku di gereja? Ora ketok. Nah, terlalu kamu. Ya, cobalah renungkan. Oh iya Tuhan. 1 tahun itu ada 52. Betul ya? 52 minggu tok lho. Ya, kira-kira 52 iki absen iki piro? Nek dihitung-hitung aturan sistem pendidikan nasional itu absen harus 90%. Itu syarat untuk naik kelas. Ya, kurang dari 90, nah itu naik tapi dipertimbangkan. Nek panjenengan kurang kehadirannya, ibadahnya itu kurang dari 90%. Ngono kok yang ngeyel. Ngeyel apa? Tuhan berkati, Tuhan aku pengen ini. Halah. Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi dalam hidup kita. Ya, introspeksi. Hasilkanlah dari pertobatan kita. Salah satu adalah kesetiaan kita dulu. Setia dulu kita sama Tuhan. Makanya kalau hidup kita ini biasa-biasa saja. Orang sah nyalani sopo-sopo. Tukaran karo bojone. Ya karena introspeksi hidup kita sendiri, berubah dari kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Suaminya, istrinya, anaknya disalahkan. Mari kita masing-masing berubah dimulai dari mana? Dari diri kita dulu loh. Dari diri kita sendiri dulu. Jangan berharap orang lain mau berubah kalau kita sendiri tidak berubah. Nah, baik-baik. Hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Ya. Kalau misalnya tadi saya contoh masalah kesetiaan. Yang kedua mungkin apa? Ya tadi pikiran kita, pikiranku ke Tuhan. Nyapa jadi, ya. Mau semikir kok masih yang ya bertobat, hasilkan buah pertobatanmu mulai tahun ini dan seterusnya. Hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Itu baru menghasilkan buah pertobatan kita dari pikiran. Gitu ya. Ini yang tidak kelihatan loh. Ya, kok jogo wah apik. Ya wahyu. Jerone. Waduh. Kan gitu ya. Kok jogo ganteng. Kabeh wong mulai dari yang muda sampai yang nenek-nenek ya tertarik dengan laki-laki ini, tapi jero ini. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Gua kan berdasi nipu lagi. Coba. Banyak kan sekarang penipu begitu.
Mulai hati-hati, dosa wah, aku mau buaran biar bukan aku. Nah, bener gitu ya. Wih, bete seneng karo aku. Bete yo do bete yo kuandel ganti mau patok kane sini. Saudara, jangan tertipu, jangan mudah terkecoh dengan apa yang nampak dari luar. Ya. Dari luar itu banyak yang palsu. Ya. Ya, banyak yang palsu. Buat katakan apa? Kecantikan. Di mana ayatnya dia? Kecantikan adalah palsuan atau apa? Nah, gitu ya. Jangan melihat yang dari luar. Gitu. Coba dibaca. Ya. Ya, kemolekan itu bohong dan kecantikan itu sia-sia. Ya wis ngono sok aku nek gereja nganggo daster ae. Bukan itu maksudnya. Ya. Aku tak go baby doll ae. Aku Pak David go sarung ae. Ora apa-apa. Yang penting sarungnya dikumbah bersih. Ya. Mau sarung mau apa harus ngepak ya. Ya bicara sarung itu saya keinginkan zaman cilik. Zaman cilik itu sarungan. Ya, itu umum bukan karena agama apa enggak. Semua anak kecil waktu itu nganggo sarung. Sewarung itu kan pirang-pirang tahun jadi ngopek gitu. Ngopek ya, ngerti ya? Kayak di biru kayak loh. Nah, begitu. Karena tiap hari kemana-mana pakai sarung itu, sehingga kalau malam kan dipakai untuk kemul, ya, dituare dhuwur ora kenek, ya, jadi bingung, betul ya? Nah, sekarang udah gak ada sarung-sarungan anak sekarang nggak kenal sarung. Saudara ya, jadi perhatikan baik-baik. Tuhan sangat interest dengan manusia batinnya kita, bukan yang nampak dari luar. Dari luar itu bisa dipoles, ya, bisa didempol wajah kita. Sudah ibu, ben ketok anak kukule, ben ketok apa, dia muliae, itu ya. Begitu kena udan, blobor, nah, baru tahu aslinya. Wah, jebule tembok, ya kan? Begitu ya. Manusia secara luar sangat mungkin untuk memanipulasi. Makanya Bapak Saudara, ya, ini untuk bapak-bapak dan yang anak-anak yang masih bujang, ya khususnya bujang ya, kalau bapak-bapak enggak, kecuali bapak-bapak yang masih jomblo. Ya, misalnya begitu, ya, kalau mau tahu siapa calon istrimu yang asli, ya, calon pacarmu atau calon pacarmu yang asli ya. Ya, sekali waktu mungkin perlu pertemuan no make up. Ya, gitu. Saya mau ketemu dengan kamu tapi tidak boleh make up. Kalau ada yang pakai make up, saya minta kamu raut dulu. Ya. Bersihkan kamu. Lipstick juga tidak. Ya, no, pokoknya asli. Lihat kayak apa. Gitu ya. Nah, ketemu menor ini, itu aspal. Gitu ya. Jangan terkecoh. Ya Mas David ya. Nah, semangat ya. Mulane ini tak nasihati. Saya hati-hati. Untuk yang kedua, jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Ya. Berdoa betul-betul kalau perlu doa puasa. Ya. Doa puasa kalau perlu. Tuhan, saya memang perlu pendamping Tuhan. Tapi berikanlah pendamping yang aku akan Tuhan. Jangan pandang kemolekannya, jangan pandang kecantikannya. Sekalipun cantik perlu, betul? Ya, cantik perlu, tapi itu bukan yang terutama. Ya, nah, gitu. Mari Bapak Saudara kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Apa hal yang kurang kita tanggalkan dan mari kita betul-betul menjadi. Jangan biarkan hidup kita ini jauh daripada Tuhan.
Karena kalau tidak bertobat, yang ketiga, Tuhan berkata apa? Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan dalam api yang tidak terpadamkan. Ini gambaran. Debu jerami adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Orang-orang yang tidak mau betul-betul bertobat. Itu dinamakan debu jerami. Gandum adalah gambaran orang yang berdosa dan dia mau bertobat, mau diperbaiki oleh Tuhan, mau digadani oleh Tuhan, dan dia akan ditempatkan di lumbung. Ya, kita mau jadi jerami atau mau jadi gandum, itu tergantung panjenengan semua. Tuhan sudah menasihati kita. Mulai hari ini tanggalkan kehidupan yang lama, tanggalkan sifat cara kita yang buruk. Ya, mari kita hidup sesuai dengan buah pertobatan kita, supaya kita menjadi gandum. Jangan kita mau jadi jerami. Jangan kita menjadi apa? Jerami dan kulit padi itu namanya apa? Sekam. Ya, sekam atau berambut. Nah, itu betul. Berambut. Ya. Begitu. Tak pernah dibakar untuk bakar botol, betul nggak? Berambutnya itu tak berguna, harganya pun sangat murah. Tapi gandumnya yang bernas, isinya buah, ditempatkan tidak sembarangan, betul nggak? Orang-orang beras dikasih jopo, orang-orang yang malah hilang. Taruh di cocol manuk atau piting kan gitu ya, pasti ditaruh di sak, taruh di gudang ya, aman, gitu kan? Tapi di berambut, sak ngomong gitu ya, terserah. Memang berambut gak berguna. Bapak saudara, mari kita sadar, ya, mari kita sadar. Karena apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus sudah dekat dengan kita. Kematian kita sudah begitu dekat, ya. Makanya mari kita siapkan hidup kita, mari kita bertobat, mari kita menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Karena ada upah dan ada ancaman. Orang yang bertobat dikasih upah hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi bagi orang yang tidak mau bertobat, yang tidak menghasilkan buah-buah sesuai pertobatannya, maka dia akan dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala, yang tidak terpadamkan. Pemadam kebakaran baikso, memadamkan api neraka. Saudara ya, selama-lamanya bayangkan itu, ya. Saya kira semua kita pernah sakit ya. Sakit koyopo, yo semua kuwi. Ya, jenenge wong loro, ora enak. Lagi nek dibakar lho, jadikan sate, ya dikuanggang, ora mati men. Kurusane tulung-tulung bengok-bengok. Dari sambati sapa? Mbok Pak ora. Saudara, selama-lamanya di neraka. Apa tidak mengerikan? Siapa yang berani berkata, oh apa-apa, aku wong jaduk, jaduk lagi. Aku wong sakti, ya, dibakar orang kobong, nah, jajal lah. Kalau ini wong sing sakti, tak hubungin aku korek. Ya. Tapi saudara yang itu, tidak ada orang yang kebal. Semua hal yang mengerikan. Makanya mari, mumpung masih ada kesempatan, jangan sia-siakan. Tuhan akan segera datang. Mari kita bertobat dan hasilkan sesuai dengan buah pertobatan kita. Itulah persiapan Natal yang sebenarnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan anugerah-Mu, sehingga firman-Mu sudah kami dengarkan. Biar firman terus akan tumbuh dan menghasilkan buah, yaitu Tuhan mau supaya kami bertobat. Dan yang kedua, supaya kami bisa menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kami. Karena di endingnya ya Tuhan, ada dua yang Tuhan tawarkan, yaitu mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga dan juga penyiksaan kekal di dalam api neraka. Karena itu ya Tuhan, tolonglah supaya
Di dalam kami menyambut Natal, kami benar-benar menjadi umat-Mu yang paham betul. Kami menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh memahami, sehingga kami mempersiapkan manusia batinnya kami. Sehingga dengan Demikian tadi Tuhan firman memulai Tuhan yang Kami sudah akan berfirman disampaikan kepadamu hambanya. dan kami. Kiranya Dalam menjadi nama berkat Yesus. bagi Haleluya. kehidupan kita hari ini Amin. sampai selama-lamanya. Tuhan kita memberkati. semuanya. Baik saudara, kita akan kembali dalam memuji Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan bagi yang bertugas mengedarkan kantong kolekte sudah mempersiapkan diri nanti. Dan para pelayan musik sudah naik di mimbar. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Puji Tuhan, hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Mengedarkan kantong kolektor. Untuk doa persembahan dan pelajaran negara dan untuk jemaat sama Kristen Indonesia berdoa. Yang satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami mau membawa doa syafaat kami. Sebelumnya Tuhan akan menguduskan, mentahirkan kami, supaya apa yang boleh kami sampaikan berkenan di hati Bapa. Kami membawa persembahan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau, baik itu 1/10 yang menjadi hak Tuhan, dan juga persembahan syukur kami biarlah menjadi bau yang harum di hadapan Engkau. Engkau akan berkati bendara yang mengelola, supaya hikmat Tuhan menyertai bendara untuk memanage keuangan yang ada, sehingga biaya operasional pekerjaan Tuhan di tempat ini tercukupkan ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum, Tuhan tetap akan memberkati kami semua, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik, tetapi kebaikan Tuhan boleh menyertai kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih harus
menghadapi virus corona ya Tuhan. Bapa, kami memohon belas kasih Tuhan supaya virus corona segera bisa lenyap dari bumi Indonesia. Itulah kerinduan dan doa kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk membersihkan negeri kami dari virus corona ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh staf yang ada dan keluarga mereka masing-masing. Baik itu pemimpin kami dari pusat sampai daerah, Tuhan Yesus akan menaruh hikmat dari surga supaya setiap kebijakan yang diambil mendatangkan damai sejahtera dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon belas kasih Tuhan secara khusus untuk kota di mana gereja ini ada. Tuhan akan berkati pemerintah kota, wali kota Pak Maiti beserta seluruh staf yang ada dan juga wakilnya. Hikmat Tuhan menyertai beliau di dalam menunaikan tugas kepemimpinan di kota ini, supaya kota ini semakin hari semakin diberkati Tuhan, disejahterakan oleh Tuhan. Bahkan kami rindu terjadi hujan pertobatan di kota kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan biarlah Tuhan tolong supaya anak-anak Tuhan di kota ini menjadi anak-anak Tuhan yang cinta dan takut Tuhan, sehingga hidupnya berdampak bagi masyarakat yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani di GKN Adonai ini. Tuhan akan melawat satu persatu supaya mereka imannya bertumbuh di dalam Engkau dan mereka menjadi orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan, dan mereka boleh terus punya komitmen untuk memperbaiki manusia batinnya, karena ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki manusia batinnya yang suci di hadapan Engkau ya Tuhan, menjadi pengantin yang cantik ya Tuhan secara rohani. Itu yang dicari oleh Tuhan, yang akan diangkat dalam pengangkatan Tuhan. Sebab itu biarlah dalam masa kami menanti kedatangan Tuhan, biarlah kami tidak lengah, tetapi kami boleh berjaga-jaga, kami boleh bertobat, kami boleh memperbaiki manusia batinnya kami, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang layak untuk diangkat oleh Tuhan. Engkau akan berkati usaha pekerjaan jemaatmu Tuhan, supaya seluruh keluarga besar di GKN Adonai dilawat di dalam perekonomian masing-masing. Walaupun masa pandemi, kami percaya Tuhan sanggup memelihara kami. Kami juga berdoa supaya penjagaan Tuhan yang ajaib terjadi buat keluarga besar GKN Adonai dari virus corona, sehingga kami semua terbebas. Sekalipun mungkin virus ada depan kami, tapi virus itu hanya lewat saja. Kami dilindungi, dijagai oleh karena Tuhan perisai kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang saat ini lemah secara fisik. Berdoa untuk Pak Bambang yang stroke. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan Pak Bambang. Kau berikan penghiburan kasih, Kau berikan kekuatan, semangat untuk sembuh. Dokter yang menangani, Tuhan akan taruh hikmat untuk memberikan obat yang tepat. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada Pak Bambang. Demikian juga Bu Bambang, Tuhan tolong supaya Bu Bambang juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lain, mungkin ada yang sakit ya Tuhan, di mana kami tidak tahu Tuhan. Tolonglah supaya melawat mereka, supaya oleh bilur-bilur Yesus mereka juga disembuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar online ya Tuhan. Tidak mudah untuk belajar online ya Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasih Tuhan, Engkau akan tetap memberikan kepada anak-anak kami semangat untuk belajar, dan mereka boleh menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang bisa dibanggakan bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara, bagi keluarga mereka masing-masing. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka mampu berprestasi di dunia yang serba kompetitif saat ini Tuhan. Tuhan tolong supaya anak-anak kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang berhasil, karena mereka adalah generasi-Mu, mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan gereja, kepemimpinan bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang sanggup untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat yang bisa kami aturkan di dalam satu nama Yesus, nama yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Semua cuma berdiri.
sepanjang ibadah ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan akan menyempurnakan setiap kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan, inilah persembahan hidup kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan usia jemaatnya, baik mereka yang sudah hadir maupun mereka yang ada di rumah. Tuhan terus akan berkati mereka dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan terus akan memberikan iman yang kuat dan teguh supaya mereka tetap setia beriman kepada Tuhan sampai maut memisahkan dari kehidupan mereka. Bapa, terima kasih kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, baik mereka yang ibadah secara online maupun mereka yang ibadah tatap muka. Berkatilah Tuhan supaya setiap umat-Mu Terapus Indonesia ini semakin bertumbuh di dalam iman, mereka semakin setia kepada Engkau. Di momen Natal ini ya Tuhan, boleh dijagai dari segala hal-hal yang buruk, khususnya Tuhan tantangan dari luar, terorisme Tuhan akan singkirkan supaya setiap umat-Mu yang merayakan, khususnya di tanggal 25, semuanya dalam penyertaan dan penjagaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, lindungi dalam perjalanan kami Bapa, supaya kami sampai di tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, arahkan hatimu pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi